Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faizu Virus. Kali ini kita akan mengatasi masalah bunyi decit di motor Yamaha Aerox. Tapi ini bisa berguna untuk seluruh tipe motor, baik Yamaha, Honda, ataupun Suzuki yang menggunakan sistem radiator ya guys. Tapi untuk video kali ini, kita batasi aja permasalahannya di motor Matic Yamaha ya guys. Jadi beberapa minggu yang lalu motor saya itu terasa mulai ada masalah. Ada suara decit yang berasal dari area depan atau bagian CVT-nya. Nah, suara decitnya itu seperti ini ya guys. Pada awalnya saya mengira ada masalah di area CVT. Karena suaranya itu samar-samar ya. Kadang terdengar di sebelah depan sini, kadang kedengaran di sebelah bagian CVT-nya. Walhasil saya melakukan pembongkaran dari semua komponen CVT-nya. Saya lepas puli dan pada saat motor dinyalain, suara decitnya itu hilang. Makanya asumsi saya berarti benar. Masalah yang terjadi suara decit seperti tadi berasal dari komponen CVT. Tapi sayangnya itu nggak berlangsung lama ya. Apalagi kondisi motor kalau udah panas, suara decitnya itu semakin nyaring ya. Padahal asumsi awal kan saya kira permasalahan dari bagian CVT ini, saya udah ganti fan belt, ganti slider, masih tetap aja bunyi. Dan pada akhirnya saya bongkar bagian full pumpnya ini nih. Dan setelah dibuka bagian full pumpnya, termasuk kipas-kipasnya, memang didapati bagian sealnya itu jadi juber ya. Seperti di short video yang udah saya upload sebelumnya. Terus karena waktunya udah malam juga ya, waktu itu saya bongkar. Jadi untuk sementara waktu saya akalin bagian sealnya itu saya kasih sedikit grease dan bagian kipas water pump ya. Saya kasih sedikit grease. Dan setelah saya pasang, suaranya itu hilang ya. Decitannya itu udah nggak ada sama sekali. Dipakai berangkat ke kantor pun udah nggak ada suara. Cuman begitu pas balik mungkin karena macet-macetan, nyampe rumah bunyi lagi kayak tadi ya. Otomatis kita harus melakukan pembongkaran dan penggantian seal water pumpnya. Dan alat-alat apa saja yang akan kita pakai untuk bongkar seal water pump ini? Peralatannya sih cukup sederhana ya. Kunci-kunci pun nggak terlalu banyak dipakai. Yang pertama kita akan pakai tang untuk melepas kleman selang radiator. Diusahakan kalau kalian mau bongkar sendiri, harus keadaan mesin pada saat dingin ya. Jangan motor habis dipakai kalian buka, dijamin itu bakal panas. Kecuali kalau kalian emang punya ilmu kebal ya, silahkan dicoba ya. Tapi disarankan banget biar lebih aman pada saat mesin dingin. Terus kita akan pakai juga kunci T8 atau kunci shock 8 untuk melepas bagian pompa radiator dari mesin. Di sini ada 3 baut yang nempel dari mesinnya ya. Ada di bagian atas ini, kemudian di bawah sini nih satu nih, dan ada satu lagi di sini nih bautnya. Gak terlalu terlihat ya. Coba saya liatin dulu biar kalian tahu juga ya. Nah, satu lagi di bawah situ ya. Terus di sini ada 4 baut juga. Nah ini nih wajib dibedain ya. Nanti penyimpanannya kalau kalian bongkar sendiri ada 4 baut. Yang atas ini ada bagian tembaganya. Yang 3 bawah ini nggak ada bagian tembaganya. Pokoknya yang nggak ada bagian tembaga ditaruh di paling bawah. Sedangkan kalau ada yang ring tembaganya, dia tetap di atas. Dan jika diperlukan, kalau kalian nanti susah untuk ngebuka baut yang sebelah bawah sini, agar shock breakernya itu dilepas dan standar
duanya kalian ganjel ya. Oke guys, kita akan langsung ke prakteknya aja ya. Oh ya, jangan lupa sediain juga wadah untuk nampung air radiator. Dan tentunya kalian harus nyediain juga air radiator yang baru selain seal dan lahar yang akan kita ganti juga ya. Udah dibeli. Untuk sealnya seperti ini ya. Dan laharnya jika diperlukan ganti, kita ganti juga. Oke, kita akan langsung eksekusi lagi. Terus kita selipin dulu ya, nggak usah banyak-banyak dibuang. Terus kita akan lepas bagian pompa radiator dari mesin. Kita buka ketiga bautnya. Untuk yang bagian bawah ini emang agak sulit ya, tempatnya sempit. Karena motor saya udah monosok. Jadi emang agak sedikit susah. Tapi tetap bisa dibuka ya. Nih, lepas dulu baut-bautnya. Lalu kita lepasin. Nah, ini pasti air radiatornya ngocor lagi ya. Oke. Nah, karena punya saya udah keburu terdeteksi ya permasalahan decitnya, jadi belum ada rembesan dari sealnya. Bagian laharnya masih aman. Rata-rata video yang saya tonton, mereka itu langsung ganti satu set termasuk bagian lahar karena si air radiatornya itu udah rembes masuk ke bagian seal dan ke mesin sehingga oli mesin pun berubah warna menjadi warna susu ya. Campuran air radiator dan oli. Untungnya punya saya masih aman ya. Bisa dilihat nih oli Mavic RX yang udah saya pakai, dia masih nempel dan warnanya masih merah. Berarti nggak ada rembesan air radiator yang masuk ke dalam mesin. Terus kita akan buka ke 4 bautnya ini. Sebenarnya ada cara lain ya guys, kalau kalian mau bongkar sendiri. Pada saat masih terpasang, kita bisa buka pakai kunci T. Cuma tadi saya lupa, udah kepalang nanggung ya. Saya akan bukanya di luar saja gini. Cuman perlu ada hentakan untuk ngebuka 4 bautnya ini. Saya akan pakai alat impact untuk ngebuka bautnya. Nah, ini bautnya kita buka semua ya. Seperti yang saya bilang, bagian atasnya itu ada ring tembaganya. Oke, kita pisahin dulu baut-bautnya dan langsung kebuka. Nah, karena kemarin juga baru dibuka ya, jadi nggak terlalu susah ya untuk ngelepas covernya. Karena nggak ada rembesan juga ya ke mesin, jadi si covernya ini nggak susah untuk dibuka. Nah, kalau pas kemarin, pas pertama saya buka, ini diputer kayak gini, dia bunyinya cit 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 cit. Ada suara gesekan antara plastik kipasnya ini sama karetnya ya. Berhubung udah dikasih grease kemarin, jadi udah nggak terlalu terdengar ya. Coba.
Pokoknya kalau diputer dia bermasalah pasti ada bunyi decit ya. Oke, kita akan langsung ke pembongkarannya aja ya. Untuk mengganti seal water pumpnya, kita harus buka dulu snap ringnya yang berada di sini. Pakai tang snap ring. Terus tinggal kita lepas aja bagian pompa kipasnya. Dan kita lihat. Ini udah busuk banget ya. Udah jelek banget seperti ini. Saya pun heran ya. Kok bisa sampai seperti ini? Mungkin lebih karena usia ya. Karena motor saya kan pertama keluar tahun 2017 sampai sekarang belum pernah yang namanya komponen pompa radiator ini saya bongkar. Untuk bagian asnya sendiri kemarin saya cek sih masih bagus ya. Masih normal. Nggak ada garet-garetan, berarti masih aman ya. Karena kalau ada garet atau cekungan di sini, alias si asnya udah kemakan, berarti harus ganti juga bagian pompa kipasnya ini nih. Saya nggak punya juga cadangannya. Kalau untuk sealnya, saya udah beli lama banget. Cuman emang belum dipasang aja nih, karena kan biasa stok. Ini saya beli ya sekitar tahun 2020-an nih. Sealnya, kode partnya seperti ini. Untuk kisaran harga saya lupa karena udah beli lama ya. Nanti kalian silahkan cek katalog aja. Untuk mastiin harganya termasuk si bagian laharnya juga. Karena beli udah lama banget, saya gak ingat harganya berapa ya. Oke guys, kita akan langsung ke penggantian seal water pumpnya dan juga lahar. Nah, untuk cara pelepasannya kita bisa pakai sistem gedor ya. Ini saya mau ngakalin pakai kayak gini ya. Ini pakai bekasannya dudukan PRCVT biar enak untuk ngegedornya. Terus kita pakai kunci T untuk melepas laharnya. Oke, laharnya sudah terlepas ya. Tuh, dia masih lancar, nggak ada oblak-oblaknya ya, masih bagus. Dan ini bagian sealnya. Nah, buat kalian yang mau lepas juga bisa pakai cara punya saya ya. Ngegedornya lebih enak karena ukuran dudukan PRCVT-nya dia pas banget ya. Tuh, kayak gini nih. Jadi enak pada saat ngegedor, gak bakal ngerusak bagian pinggir-pinggirannya kalau kita pakai alat yang lain. Dan setelah si laharnya tadi ini udah terlepas, kita akan langsung ke penggantian seal water pumpnya. Nah, untuk penggantiannya ini saya nggak punya special tools ya. Jadi kita pakai cara manual aja ya. Peralatan yang bisa kalian sediain kalau mau bongkar sendiri bisa pakai roller ya. Untuk roller Yamaha itu NMAX atau Aerox atau Lexi, dia ukurannya pas ya di sini. Jadi bisa kita pakai. Terus kita harus sediain baut juga. Mau baut 14 atau 12 terserah ya. Yang jelas sih hanya untuk ngebantu aja nanti sih bautnya ini. Ada baiknya kita pakai baut ukuran 14 dan disarankan dratnya yang panjang ya. Saya udah ngubek nyari-nyari, gak ketemu baut yang dratnya panjang. Ada juga yang panjang seperti ini, tapi dia macet di bagian tengah sininya nih. Jadi nggak bisa kepake. Terus untuk penahannya saya pakai bekas rem depan. Bekas kampasnya dibolongin buat nanti nahan bautnya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti ini ya. Bautnya simpan di sini. Terus kita pasang roller di sini. Dan mur kita pasang di bawah. Nanti tinggal kita pakai 2 kunci sampai bagian sealnya kelepas. Tinggal kita putar terus. Sampai
sealnya lepas sendiri ya. Udah terlihat ya guys, dia udah keluar juga nih bagian sealnya. Itu udah keluar ya. Berarti cara kita udah berhasil, cuman karena bautnya tadi terlalu pendek jadinya nggak maksimal keluarnya. Nah, ini udah mau keluar. Saya akan pakai cara yang tadi lagi ya, cuman posisi bautnya kita ganti, kita balik seperti ini. Oke, tinggal kita putar lagi. Dari mana ya? Oh, ini ya. Nah, ini lebih enak nih sekarang. Kalian liatin prosesnya. Bagian sealnya sedikit demi sedikit dia ikut terangkat ya. Blok. Tada, sealnya pun udah lepas ya guys. Jadi caranya cukup lumayan ya, nggak butuh peralatan yang khusus ya. Pakai cara begini pun udah bisa lepas. Ini lumayan kotor juga ya dalamannya. Kita akan lapin dulu. Sampai bersih. Atau kita akan semprot dulu ya pakai crepe cleaner, karena terlihat ada kerak-keraknya juga di dalamnya. Biar totalan bersih, sealnya nggak terjadi kebocoran. Kita bersihin, semprot dulu. Lalu kita lap sampai benar-benar dirasa nggak ada lagi kotoran-kotoran yang bersisa ya. Nah, kalau udah bersih, saya akan pasang lahernya terlebih dahulu ya. Ini laher yang lama saya nggak bakal pakai lagi, tapi saya pakai laher yang barunya. Untuk kodenya ini ya guys. Kita langsung buka aja. Akan langsung pasang aja bagian lahernya dulu. Kita pasang harus yakin dan benar-benar lurus ya. Dan kita pakai laher yang sebelumnya untuk bantuan pemasangannya. Kalau ini bekas jalur motor ya yang saya pakai untuk getok pinggiran-pinggirannya biar semuanya rata. Udah terpasang bagian laharnya. Selanjutnya kita akan pasang bagian water pump ya. Dan kita bandingin ya bentuk dari water pump, maksudnya seal water pump yang lama dan yang baru. Nah, kalau yang baru itu mulus banget ya seperti ini. Sedangkan yang lama dia jeber banget. Berarti seal atas ini udah kebuka nih. Dan bisa dilihat dalamnya udah masuk karat ya. Kalau nggak buru-buru diganti, kemungkinan besar si air radiator bisa rembes ke mesin ya. Bisa jajan banyak lagi nih motor kalau sampai kayak gitu. Jadi pemasangannya seperti ini ya. Ini yang di bagian depan dan ini untuk yang bagian belakangnya. Tinggal kita pasang aja. Sebelumnya kita kasih sedikit grease, dikit aja, hanya untuk licin ya di bagian sininya.
Karena kalau lihat video orang itu gampang ya masangnya. Ini pun kali pertama saya memasang seal water pump. Dan dipastiin nggak ada debu yang nempel ya, biar nggak terjadi kebocoran. Oke, coba kita pasang, kita tekan. Ini harus benar-benar lurus ya pemasangannya, jangan miring kayak gini, tapi harus benar-benar lurus. Oh iya nih benar. Masanya gampang, tinggal ditekan, nggak perlu digetok-getok ya. Dan untuk memastikan kalau seal ini benar-benar terpasang dengan benar ya, kita bisa tekan menggunakan seal yang sebelumnya, seperti ini ya. Karena dikhawatirkan kalau kita sekedar tekan doang, nggak kuat tenaganya, nggak masuk full ya. Jadi kita pakai cara seperti ini. Kita pakai baut juga, mirip seperti yang tadi. Jadi tujuannya biar bagian sealnya terpasang dengan benar dan bagian laharnya pun benar-benar masuk ya. Sampai diputer itu udah terasa benar-benar keras. Ini hanya untuk memastikan aja. Biar nanti tidak terjadi kesalahan ya. Ini udah keras ya, berarti udah benar-benar masuk sealnya. Jadi nggak pakai sistem getok-getok yang resikonya malah nanti ngerusak bagian sealnya. Ini bisa kalian lihat ya, udah masuk sealnya, sempurna banget dia masuknya tuh, rapih. Insya Allah kalau udah kayak gini tidak akan terjadi kebocoran. Tinggal kita pasang bagian kipas dan pasang spinnya lagi. Di dalamnya dia udah ada grease juga ya. Kita akan tambah sedikit lagi grease biar ininya gampang masuk aja. Jangan terlalu banyak juga. Hanya membantu bagian asnya ini masuk. Nah, udah selesai. Tinggal kita pasang lagi spinnya. Terus kita pasang lagi spinnya. Ini udah kepasang. Oke. Dia sekarang bisa mundur maju nih. Kalau tadi kan nggak bisa mundur maju nih bagian asnya, karena keganjel ini nih yang udah jeber. Ini heran juga nih kok bisa sampai jeber kayak gini ya. Kalau udah tinggal kita pasang lagi tutupnya dan kita pasang ke motornya dan kita tes apakah masih bersuara decit atau udah nggak ada decitnya ya guys. Oke guys, ini tahap selanjutnya kita akan pasang kembali bagian covernya ini. Kita pasang bautnya lagi. Keempat bautnya di tempat semula ya. Dan diingat untuk yang ada ring kuningannya, sorry maksudnya yang ada ring tembaganya di bagian atas ya.
Dan kita langsung pasang lagi di mesinnya. Jangan lupa kita lap dulu sisa-sisa olinya ya. Jangan lupa bagian bawah radiator juga kita bersihin ya, di lubang yang ini nih, biar nggak rembes. Terus kalian lihat kan di bagian baut untuk noken as ada celahnya seperti ini. Kita sesuaiin bagian pinnya ini, arahnya seperti ini. Fokusnya di garis ini ya. Jangan sampai nanti pas kita masuk pinnya seperti ini nih, dijamin akan susah masuk. Jadi kita ratain dulu seperti ini biar langsung masuk ya. Kita lap lagi. Dan tinggal kita pasang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah terpasang, tinggal kita pasang baut. Yang 3 tadi ya. Kalau mau cepet, kalau mau pakai cara cepet, bisa pakai impact. Tapi kalau kalian nggak punya impact, ya pakai cara tradisional aja ya. Bisa pakai kunci T. Dan kita pasang lagi bagian selangnya. Oke, kita akan isi air radiator kembali. Karena ini udah pasti ya berkurang. Ini lumayan banyak ya yang terbuangnya. Kalau wadahnya masih bagus, mau dipakai lagi nggak apa-apa ya. Wadahnya bersih. Tapi saya akan ganti lagi aja pakai yang baru. Karena memang udah persiapan untuk penggantiannya pakai air radiator yang baru. Yang kemarin saya juga bikin videonya itu ya guys. Kita akan pindah posisi dahulu. Nah, sekalian lihat air radiatornya habis ya. Kita akan isi dengan yang baru. Masih belum penuh ya. Ini terlihat udah agak penuh ya. Tapi kita coba buka dulu bagian
pembuangannya di sebelah sini nih. Karena kemarin pas saya bongkar pun dia penuh, tapi belum naik ke sini nih. Oh, dia udah naik ya. Berarti udah aman. Jangan lupa untuk selalu kita lap tetesan-tetesannya. Dan kita pastiin lagi kekurangan yang ada di radiatornya tadi. Nah, ini kan udah kurang lagi. Bisa kita tambah atau nanti kandelin yang ada di reservoir ya. Biar amannya kita isi lagi aja. Terus kita tutup. Sekarang kita akan dengarkan suara mesinnya. Apakah masih ada decit atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan nyalain mesinnya. Nah, seperti yang kalian dengar barusan ya, kalau suara decitan yang berasal dari pompa radiator motor Yamaha Aerox saya udah nggak terdengar sama sekali, berarti memang permasalahannya tadi berada di seal water pump yang udah jelek ya. Karena dengan penggantian seal water pump yang baru, suaranya pun hilang. Jadi kita nggak harus berasumsi-asumsi lagi, permasalahannya berada di komponen lainnya ya. Dan mungkin kalian pun akan timbul pertanyaan, Bang, kapan sih waktu yang tepat untuk mengganti seal water pump? Karena memang lebih baik cepat mengganti seal water pumpnya daripada keburu jebol parah ya. Apalagi sampai rembes masuk ke dalam mesin, itu udah pasti biaya perbaikannya akan jauh lebih mahal lagi. Amit-amit bisa sampai water hammer juga ya. Kalau si seal water pumpnya udah parah dan air radiatornya udah masuk ke dalam mesin. Saran saya sih, sebelum kejadian parah, kalau usia motor kalian udah di atas 3 tahun, sebaiknya lakukan pengecekan si water pumpnya. Bisa kalian cek di bengkel resmi atau bengkel biasa pun nggak masalah ya. Sekiranya pas dibongkar bentuknya udah kayak saya tadi, udah agak ngejeber ya, sebaiknya kalian ganti. Lebih baik keluar biaya nggak terlalu mahal lah, paling ini sekitar 100 ribuan ya. Total penggantian partnya plus jasa mungkin bisa lebih juga ya, karena nggak tahu ya. Kalau untuk penggantian seal water pump ini kena berapa? Daripada kalian makan biaya lebih mahal kalau udah rusak parah. Oke guys, saya rasa udah cukup ya video kali ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom deskripsi. Kalau sempat nanti akan saya balas satu-satu ya guys. Terima kasih buat kalian yang selalu setia nonton video di channel saya. Semoga video yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.